Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna 'ilman yanfa'una ya rabbil alamin. Allahumma tabarakna min hawlina wa quwwatina wa 'ilmina wa laja'na ila hawlika wa quwwatika ya dzal quwwati matin. Yang saya hormati dan saya muliakan para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus DKM Masjid daripada Sabilul Maghfirah, kemudian wabil khusus al-asatidzah, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, ibu, sebelum saya mulai pembicaraan saya, marilah kita memuji, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, di antaranya Islam, iman serta kesehatan, sehingga kita mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah bulan Ramadan dengan baik. Salawat salam marilah senantiasa kita transfer selalu kepada makhluk yang paling agung, dikarenakan diagungkan oleh Maha Agung, makhluk yang paling mulia karena diagungkan oleh Maha Mulia, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan lentera keislaman dan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Para bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala juga surat ini sering kita dengar ya. Karena momennya adalah dikit lagi 10 terakhir dari bulan Ramadan, makanya saya ingin membahas surat ini. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sebenarnya suatu saat para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita di hadapan para sahabat bahwasannya pada di zaman Bani Israel, riwayat ini ditulis, disebutkan, dinukil oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya. Rasul bercerita, jadi pada zaman Bani Israel itu ada seorang perempat dari Bani Israel yang memang 80 tahun lam ya'sullaha tarfata'in, tidak pernah bermaksiat kepada Allah selama 80 tahun. Bayangin para bapak ibu sekalian, 80 tahun bahkan tidak pernah maksiat, tarfatan, sekejap mata pun, sedetik pun gak pernah maksiat. 4 orang ini Rasulullah sebutkan, yaitu kedua nabi, yaitu Nabi Ayub, Zakaria, kemudian Yusha bin Nun, yang terakhir ini saya tulis karena agak susah, Hizqil bin Al-Ajuz. Ini orang ini 4 ini gak pernah maksiat 80 tahun para bapak ibu sekalian. Dengar itu para sahabat kita ngeper, ya Allah, 80 tahun
Sementara umur kami belum tentu nyampe 80 tahun, belum dipotong, belum balik kita ibadah. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Gitu. Kemudian datang Jibril kepada Rasulullah menyampaikan, membaca ayat ini. Kemudian disampaikan kepada para sahabat, sahabat kesenangan luar biasa. Ada kata-kata Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ntar saya bahas. Dan juga dalam riwayat Al-Imam Malik dalam Muwatta disebutkan Rasul itu diperlihatkan umur-umur umat terdahulu. Kita kalau baca Quran, umur Nabi Nuh itu adalah labitha fihim alfan illa khamsina ama, 950 tahun Nabi Nuh. Bahkan Bani Israel itu ada, jadi umur 300 tahun itu baru muda, baru pemuda. Nabi diperlihatkan umur umat-umat terdahulu, para bapak ibu sekalian. Ketika Rasul pandang umur umat Nabi, taqasaraha, Rasul menganggap enggak apple to apple. Bagaimana umatku bisa menandingi, bahkan mengalahkan mereka itu yang umur panjang. Kalau orang kerjakan misalnya sejam sama berjam-jam kan lebih produktif yang berjam-jam. Lah kita paling 60-70 tahun udah gitu. Karena udah penyakit gula dan sebagainya. Lah umat terdahulu ribuan tahun, gimana kita ngalahinnya? Turun ayat ini para bapak saudari. Jadi sebetulnya ayat Qadar itu adalah fungsinya dalam rangka untuk menghibur pelipur lara. Karena sedih, oh Masya Allah luar biasa, Alhamdulillah ada kesempatan untuk mengimbangi, bahkan mengalahkan mereka. Kita lihatkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ia pada malam Qadar. Inna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan. Jadi kalau para bapak ibu sekalian baca Quran menemukan kami, itu bukan berarti Allah itu banyak, bukan. Allah itu ada ahad, esa, tunggal, tak berbilang. Jama itu dalam bahasa Arab ya, plural dalam bahasa Inggrisnya. Jama itu dalam bahasa Arab menunjukkan kepada dua. Yang pertama lidalalati 'alal kafr, menunjukkan banyak orang. Kalau kita banyak orang ngomong kami berarti banyak. Tetapi jama juga bisa menunjukkan lita'zim, dalam rangka untuk mengagungkan, dalam rangka untuk menampakkan otoritas, derajat, wibawa. Contohnya, contoh Pak Presiden Jokowi bilang kami memutuskan bahwasanya mudik nggak boleh. Contoh, apakah presiden banyak? Tidak. Tetapi kata kami digunakan kenapa? Dikarenakan menunjukkan untuk lita'zim, untuk membesarkan, untuk derajat yang tinggi. Jadi di sini kami turunkan maksudnya apa? Untuk menunjukkan derajat Allah yang tinggi. Sesungguhnya kami turunkan dia. Kenapa enggak sebut Allah, sebut Al-Quran? Kenapa dia? Ada dua pernyataan ulama. Dikarenakan yang Allah turunkan ini perkara yang luar biasa, perkara yang besar sekali, makanya enggak disebutin. Ta'ziman li sya'ni, makanya enggak Allah sebut sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, tetapi sesungguhnya kami turunkan dia. Itu satu. Ada yang menyatakan, kenapa enggak Allah nyatakan sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran? Karena memang sudah diketahui yang diturunkan itu Al-Quran, maka enggak perlu disebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan ia Al-Quran pada malam Qadar. Malam Qadar ini ulama bahasanya beda-beda. Ada yang menyatakan Qadar itu maknanya syaraf. Qadar itu maknanya adalah keagungan. Ada yang menyatakan makna Qadar itu, ya kenapa keagungan? Karena malam itu malam kemuliaan, malam keagungan para bapak ibu sekalian. Ada yang menyatakan makna Qadar itu adalah sempit.
Kenapa sempit? Dikarenakan begitu banyak para malaikat yang turun ketika malam itu. Bahkan dalam riwayat itu malaikat sama batu di dunia, jumlah malaikat sama batu yang ada di dunia banyakkan daripada malaikat yang turun. Akthar min adadil hasa fil ardh. Jadi makna daripada qadar, dia kemuliaan pertama, yang kedua adalah sempit. Kenapa? Malam itu malaikat turun banyak sekali, bahkan lebih banyak daripada batu-batu yang ada di bumi. Yang terakhir, makna qadar adalah penentuan. Kenapa? Dikarenakan pada malam itu para bapak ibu sekalian adalah ditetapkan perkara-perkara buat kita, rizki kita, amal kita, rizki kita, pokoknya perkara-perkara yang ditentukan. Jadi perkara-perkara buat kita untuk setahun ke depan ditentukan malam itu. Maka disebut malam qadar, penentuan untuk perkara-perkara yang ditetapkan oleh setiap insan. Itu kami turunkan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an pada malam qadar. Kemudian wa ma adraka ma lailatul qadar. Kamu tahu nggak apa itu malam qadar? Kenapa? Ini di sini bukan berarti Allah nanya nggak tahu ya. Bukan berarti misalnya nanya nggak tahu, tetapi li ajli akhdhi al-intiba, dalam rangka untuk mengambil perhatian kita. Sekarang kalau kita misalnya ngasih tahu orang langsung bla 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 bla, adik-adik bisa diem nggak? Saya nggak bisa konsentrasi ini. Diem ya adik-adik sebentar ya. Saya sangat minta tolong. Terima kasih. Jadi kamu tahu nggak apa itu malam qadar? Jadi maaf, kalau misalnya seorang guru memberikan maklumat kepada santri atau murid langsung misalnya, contohnya dua langsung memberikan maklumat, itu kurang ini. Kadang-kadang kita kurang apa ya? Maksudnya kita kurang siap menerima. Tetapi ketika ditanya duluan, kamu tahu nggak apa itu? Maka kita lebih siap untuk menjawab, untuk menerima pengetahuan itu. Contohnya, maaf, ini ada contoh. Ada seorang marbot masjid. Saya nggak tahu ini, pokoknya ceritanya luar biasa. Dia bersaing untuk mendapatkan seorang perempuan. Bersaing dengan seorang kaya luar biasa. Kemudian temannya bilang, kamu pengen dapatan dia, modal kamu apa? Kamu seorang marbot. Maaf, ini maksudnya ini aja. Ada ini yang saya inginkan. Itu dia perempuan cantik, bernasab mulia. Kamu apa modalnya? Kemudian kalau dia kan orang kaya itu, mobilnya banyak, rumahnya gedong dan sebagainya. Kamu apa modalnya? Saya punya satu modal yang dia nggak punya. Kamu tahu nggak apa? Jadi ketika kamu tahu nggak apa, ini yang dikasih tahu mulai apa coba? Siap, apa itu? 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat fajar. Kata Nabi, rakaatul fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya lebih menang daripada dia. Jadi ketika ngasih informasi kita nanya dulu, itu lebih para bapak saudara sekalian. Allah berkata, kamu tahu nggak itu apa malam qadar? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam qadar itu para bapak ibu sekalian lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya gini, ibadah kita pada malam itu para bapak ibu, zikir kita, sholat kita, munajat kita, doa kita, sedekah kita, itu bernilai lebih daripada 83 tahun sama beberapa bulan. Karena umur kita pendek. Ini salah satu cara supaya kita adalah menyamai, bahkan mengalahkan umat-umat terdahulu. Jadi yang bernilai, maksudnya kalau sholat kan biasa aja, sama sholatnya misalnya, akan tetapi nilainya yang Allah besarkan. Contohnya dalam sholat jamaah aja kan, sholat jamaah sama sholat sendirian di rumah sama nggak gerakannya, ucapan doanya sama, tetapi yang jamaah lebih tinggi kan, sama aja. Di malam itu lebih Allah lipat gandakan lagi. Bayangin 83 tahun kita belum tentu nyampe ke sana umur kita. Ada yang menyatakan gini,
Maknanya bukan begitu. Itu ada menyatakan ulama begitu ya. Jadi ibadah kita kualitasnya bernilai lebih dari 83 tahun 3 bulan atau 4 bulan. Ada yang menyatakan kata alfun 1000 itu dalam bahasa Arab adalah bilangan yang paling tinggi. Setelah kata alfun tuh nggak ada. Mi'ah, 100, alfun nggak ada. Kalau miliun, miliar itu niru English, niru orang Inggris. Jadi maksudnya apa? Ada yang menyatakan ibadah kita pada malam itu adalah sampai nggak terbilang, saking Allah melimpahkan rahmatnya pada malam itu, para bapak ibu sekalian. Ada yang menyatakan itu. Jadi baik, kembalilah ya. Nah Ustaz, kapan malam itu? Penentuan malam itu. Ada pernyataan Rasul kan puasa berapa kali? Ada yang tahu? 9 kali. Gini. Dari tahun 2 Hijriah, puasa itu diwajibkan pada 2 Hijriah, Rasul meninggal 11 Hijriah. 2 Hijriah puasa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 enggak. Karena matinya Rabiul Awal, beliau wafatnya. Ada yang menyatakan malam Qadar itu jatuh awal Ramadan. Ada yang menyatakan 17 Ramadan. Dan ada ulama menyatakan, ada riwayat juga. Ada yang menyatakan 19 Ramadan. Ada yang menyatakan 21 Ramadan. Ada yang menyatakan 23 Ramadan. Ada yang menyatakan 25 Ramadan. Ada yang menyatakan 27 Ramadan. Dan ini zonnya sangkan Imam Ahmad. Makanya ulama-ulama Saudi itu coba berusaha di malam 27 diforin, bener gas luar biasa. Tetapi menurut Imam Asy-Syafi'i itu 21 dalam kitab Fathul Qarib, syarah matan daripada matan Abi Syuja, itu menurut Imam Syafi'i 21 atau 23. Jadi gini para bapak saudara sekalian, kita adalah hidup di dunia enggak lama umatnya Rasulullah, palingnya beberapa. Mari kita berusaha dalam rangka untuk beribadah sepol-polnya, apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, apalagi di 10 terakhir. Di 10 terakhir, apalagi di malam-malam ganjil, para bapak ibu sekalian. Karena itulah yang kita harapkan. Kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu, aslinya tatanazzalu, tanya dihilangin. Tanazzalul, aslinya tatanazzalu al malaikatu warruh. Para malaikat pada malam itu, para bapak ibu, turun, warruh dan Jibril. Min kulli amr biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Min kulli amrin ay bi kulli amrin, malaikat turun bersamaan dengan perkara-perkara yang ditetapkan oleh setiap manusia pada tahun itu. Sekarang gini, para malaikat turun dan Jibril termasuk bagian daripada malaikat enggak? Termasuk. Kenapa disebut lagi? Dikarenakan Jibril punya keistimewaan khusus. Ini namanya min babi atfi al-khas alal am. Kalau misalnya khusus diatopkan ke umum, berarti khusus tersebut punya keistimewaan tertentu. Jibril termasuk bagian daripada malaikat. Andai kata Allah bilang cuma tanazzalul malaikatu, Jibril nggak disebut juga termasuk. Kenapa Jibril disebut? Dikarenakan Jibril punya kekhususan, keistimewaan khusus, maka disebut. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hari itu adalah takdirnya, ini maksudnya kalau kita belajar nahwu aslinya hiya salam. Hiya salamun hatta matla'il fajr. Jadi mubtadanya diakhirkan, khobarnya dimajukan. Salam adalah masdar, khobar itu harus mufrad. Kalau misalnya khobar dari masdar harus mufrad dan harus apa? Harus mufrad dan iya, enggak boleh ditaknif. Huwa adlun, Muhammad adlun, Zainab adlun, hum adlun, hunna adlun, dan sebagainya. Isinya salamun hiya hatta matla'il fajar. Pada malam itu para bapak ibu sekalian adalah selamat daripada segala keburukan.
Itu adalah soal malam qadar. Para Bapak Ibu, Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Qur'an pada malam qadar. Cara ada dalam Ibnu Abbas dinyatakan, pernyataan Ibnu Abbas, jadi Allah menurunkan Al-Qur'an 30 juz itu, ada yang menyatakan 30 juz dari Lauh Mahfuz sampai ke langit dunia. Kemudian Allah turunkan, setelah itu Allah turunkan 23 tahun berangsur-angsur selama 23 tahun. Itu maksudnya. Dengan cara maksud itu. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu di malam qadar. Kata Ibnu Abbas, Allah menurunkan secara jumlah wahidah, secara satu Quran itu utuh dari Lauh Mahfuz sampai ke Samaud dunia, langit dunia. Kemudian diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun tergantung daripada al-waqa'i, kejadian-kejadian. Ada yang menyatakan Allah turunkan Al-Quran pada malam qadar, Allah mulai penurunan itu pada malam qadar. Ya. Dan juga di dalam tafsir Adwa'ul Bayan karangan daripada Al-Amin Asy-Shinqiti ada luar biasa menyatakan, sungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam qadar. Berarti malam itu punya kekhususan istimewa daripada siang hari. Coba kerasa benar kita kalau misal lagi hidup rapuh, hidup kayaknya bingung, hidup kayaknya misalnya nggak tahu mau kemana, hidup kayaknya retak. Coba bangun malam. Maka dalam surah Al-Muzammil itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk bangun malam. Inna nasyi'atal laili ya asyaddu wat'an wa aqwa muqila. Jadi ketika malam itu lebih khusyuk aja itu. Ketika malam itu seakan-akan tuh, makanya mukjizat-mukjizat Allah itu sering memperlihatkan mukjizat-mukjizat kepada manusia ketika pada malam hari. Ketika orang pada tidur, keadaan sepi, seringkali terjadi juga gitu. Kemudian, yang terakhir, dengan apa kita menghidupkan malam qadar itu? Dengan kata Nabi, dengan satu tahajud, dengan qiyamul lail khusus. Rasul menyatakan man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat qiyamul lail pada malam qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya diampunin. Itu yang pertama. Terus dengan doa. Tadi saya sempat salah baca Quran. Kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu kan ayat itu soal doa. Itu Allah sebut di antara hukum puasa. Alladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba, terus sampai walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi, kemudian setelah itu uhilla lakum lailatus syiyam. Kenapa Allah letakkan ayat doa itu yang bunyinya apabila Muhammad hambaku bertanya soal keberadaanku, jawab aku dekat, gitu kan ya. Aku akan kabulkan doa orang yang bermohon selama dia melakukan apa yang kuinginkan dan beriman kepadaku dan dia dalam keadaan benar, dalam jalan yang benar. Itu kata ulama, itu kenapa ayat soal doa Allah himpit di tengah-tengah soal puasa. Dikarenakan pada bulan Ramadan itu doa kita lebih didengar. Di hari-hari lain juga didengar, tetapi ketika ini lebih didengar. Apalagi di malam 10 terakhir, apalagi di malam ganjil. Gitu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.